Baik, kembali lagi mahasiswa produksi tanaman sayuran, kuliah online kita di siang sore hari ini yaitu produksi bawang merah. Selamat sore kepada Anda semua, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kita teruskan kuliah produksi tanaman sayuran di hari ini. Lanjut. Sekarang beberapa hama dan penyakit pada tanaman bawang merah. Yang pertama adalah lalat penggorok daun, Lirio Biza chinensis. Ya. Kemudian ada hama trips. Ini kemudian ada hama ulat tanah dan ada hama ulat bawang. Nah, ini beberapa hama yang sering menyerang pertanaman bawang merah dan merugikan petani apabila bawang merah diserang oleh hama. Baik, saya mundur sedikit, saya sudah dengan slide ini ya. Budidaya bawang merah tadi sudah saya jelaskan bisa ditanam secara generatif dari biji ya. TSS, True Shallot Seed ya. Tapi ada juga menyebut TSS itu singkatan dari True Seed of Shallot ya. Baik. Ini adalah satu cara ya bagaimana meningkatkan produktivitas bawang merah pada lingkungan atau pada kondisi yang mana petani kesulitan mendapatkan bibit bawang merah yang bermutu. Jadi petani bawang merah bisa membuat benih sendiri ya dari biji bawang merah itu. Biji itu disebut dengan True Seed of Shallot atau True Shallot Seed. Nah, apa keunggulan TSS ini dibandingkan perbanyakan umbi? Yaitu pertama, kebutuhan benih TSS itu hanya 3-7 kg per hektar, sangat sedikit ya. Lebih efisien jika dibandingkan dengan kebutuhan benih dari umbi yang memerlukan 1-1,5 ton per hektar. Jadi bayangkan saudara kalau Anda menanam bawang merah 1 hektar dari umbi, Anda perlu 1,5 ton umbi bibit ya. 1,5 ton mengangkutnya itu butuh transportasi yang lumayan saudara, berapa ya, perlu angkutan truk. Tapi kalau 1 hektar menggunakan dari biji, dia hanya butuh 3-7 kilo. Jadi Anda bisa membawanya dengan praktis, membawa 3-7 kilo dalam 1 hektar ya. Sehingga penggunaan benih TSS bisa mengurangi biaya transportasi benih. Kemudian produksi tanaman bawang merah dari TSS itu relatif bebas dari penyakit, utamanya virus ya. Karena virus ini tidak ditransmisikan, tidak diturunkan melalui perbanyakan generatif. Kelebihan lain dari TSS adalah tidak memerlukan gudang penyimpanan yang luas. Ya, distribusinya lebih mudah serta keseragaman mutu benih lebih tinggi. Kemudian TSS ini menurut penelitian dia menghasilkan rasio perbanyakan benih ya, umbi ke biji yang tinggi 1:200-300 dan memiliki daya simpan yang lama lebih dari 2 tahun serta tidak memiliki masa dormansi sehingga penyediaan benih terjamin sepanjang tahun. Nah, ini sebuah teknologi inovatif saudara ya. True Seed of Shallot ini teknologi inovatif ya yang diumumkan oleh Balai Penelitian Teknologi ya sebagai salah satu dari 700 teknologi inovatif di tahun 2021 karena sangat menolong petani bawang merah di dalam menghemat biaya bibit ya. Nah, selama ini petani ini banyak mengimpor bibit ya, dan harga biaya impor atau membeli bibit impor bawang merah itu mahal. Nah, apabila petani bisa membuat bibit sendiri dari biji, ini sebuah inovasi teknologi. Nah, memang untuk membuat biji sendiri ya, untuk membuat biji sendiri di Indonesia ini kendalanya seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa untuk pengumbian itu kan membutuhkan fotoperiodisitas yang pas ya. Mengingat bawang merah ini adalah tanam bahari panjang. Kemudian juga membutuhkan suhu yang pas, suhu ideal untuk perbungaan dan menghasilkan biji ya. Karena untuk berbunga dia memerlukan suhu rendah akan bisa berbunga dengan baik ya. Nah, bagaimana kita bisa memberi perlakuan fotoperioditas panjang hari untuk menghasilkan biji bawang merah ini ya?
Yaitu tanaman hari panjang bawang merah bisa diberikan lampu hemat energi setara 100 watt. Jadi diberikan penerangan ya pada pukul 10 sampai 2 malam. 10 malam sampai 2 pagi. Maaf ya, 10 malam sampai 2 pagi. Jadi di extend penerangan cahayanya dari bantuan lampu hemat energi ya selama berapa jam? 4 jam, 4 jam ya. Nah, sebaiknya menurut hasil penelitian diberikan perpanjangan lampu itu pada umur fase vegetatif 3 sampai 5 minggu sesudah tanam. Nah, dan demikian maka tanam bawang merah ini ya mendapatkan artifisial panjang hari ya, mendapatkan panjang hari buatan dari sinar lampu ini. Nah, ini akan menginduksi pembungaan sekaligus pengumbian untuk menghasilkan biji itu ya. Itu cara untuk meningkatkan foto periodisitas tanaman bawang merah ya. Nah, ini adalah gambar ya biji bawang merah yang sudah jadi. Dan gambar atas ini foto panen dari bawang merah disebut panen kubel ya, yang terlihat bijinya ini kecil banget ukurannya ya, sudah siap dipanen untuk menghasilkan biji. Baik, lanjut kepada hama yang menyerang bawang merah. Maaf, agak sedikit terinterupsi ya. Hama berikutnya yang menyerang bawang merah adalah lalat penggorok daun. Ya. Cirinya terdapat bintik-bintik putih akibat tusukan ovipositor dari lalat penggorok daun ini. Ya, tusukan ovipositor dari lalat betina. Dan ada semacam liang ya, lubang korokan yang berkelok-kelok pada daun. Ini kita pada gambarnya nih. Ada lubang berkelok-kelok pada daun. Ini ciri-ciri serangan hama lalat penggorok daun pada bawang. Kemudian ada juga serangan hama ulat bawang. Cirinya timbul bercak berwarna transparan. Dilihat pada gambar ini warnanya agak transparan ya. Putih pada daun bawang merah. Kemudian juga ada hama trips ya. Cirinya daun yang terserang itu akan berwarna putih mengkilap ya pada gambar ini. Kemudian berubah menjadi coklat dan berbintik hitam. Kemudian ada hama ulat tanah. Nah, ulat tanah ini hama menyerang dan memotong leher batang. Ya. Jadi patah leher batang ini ya. Ini sangat merugikan petani ini. Ulat ini aktif menyerang pada sore hari sekitar pukul 5 hingga malam hari pukul 7. Nah, ini biasanya kalau kita ingin mengendalikan ulat tanah, jadi sebaiknya secara manual, saudara. Jadi kita panen ulat tanah pada sore hari 5 sampai pukul 7 malam. Itu saat ulat tanah itu aktif untuk memotong atau memakan daun. Baik, sekarang penyakit yang menyerang bawang merah. Penyakit yang menyerang bawang merah pertama adalah Fusarium. Ya. Cirinya daun menguning dan melintir. Kita pada gambar. Bagian dasar umbi yang terserang kabut warna putih akibat masa cendawan dan umbi mulai membusuk. Kemudian penyakit bercak ungu. Timbul bercak melengkung berwarna putih atau kelabu pada daun. Pada serangan lanjut bercak menyerupai cincin yang berwarna agak ungu dan lama-kelamaan ujung daun akan mengering. Penyakit berikutnya adalah penyakit antraknosa. Lihat, ini ciri yang diberi tanda panah ini ya, penyakit antraknosa. Ada timbul bercak berwarna putih. Ya, ukurannya sekitar 1 sampai 2 mm pada daun. Ya, lanjut akan terlihat seperti koloni berwarna merah muda yang kemudian menjadi coklat gelap dan akhirnya akan kehitaman. Ini penyakit antraknosa. Nah, penyakit ini yang paling ditakuti oleh petani bawang merah. Rata-rata ketika Bapak perhatikan di lapangan, rata-rata bawang merah itu terkena penyakit, saudara, rata-rata ya. Jadi sangat penting sekali pemahaman dan pengendalian penyakit pada bawang merah ini. Penting diperhatikan kesehatan higienis atau kebersihan dari lingkungan. Karena dan keadaan lingkungannya lembab akibat gulma, lingkungannya lembab karena drainase yang buruk, itu akan merangsang, mendorong timbulnya banyak penyakit pada bawang merah. Penyakit berikutnya adalah penyakit embun tepung. Ya. Cirinya daun bagian luar daun umbi yang tertutup oleh benang-benang halus berwarna ungu. Selanjutnya daun menjadi layu dan kering. Penyakit berikutnya penyakit virus mosaik. Tanaman yang terserang pertumbuhannya menjadi kerdil. Warna daun berbelang hijau pucat sampai bergaris kekuningan, mengecil dan berpilin. Ini serangan virus ini tidak ada obatnya, saudara. Jadi kalau di awal pertumbuhan tanaman bawang merah sudah ada virus, sebaiknya
sejak awal dia sudah dieliminir, sudah disingkirkan ya, supaya jangan menular pada yang lain. Baik, kita masuk ke tahapan panen dan pasca panen. Panen bawang merah dilakukan pada umur 60-70 hari, 2 bulan ya. Di mana ciri siap panen adalah 50-60% populasi daunnya sudah menguning dan rebah. Nah, pada gambar ini ya, daunnya sudah menguning dan rebah, itu ciri indikator tanaman siap dipanen. Pemanenan dilakukan dengan mencongkel umbi dalam tanah. Nah, ini beberapa perlakuan pasca panen. Nah, pasca panen pada bawang merah menjadi krusial, saudara, karena bawang merah yang akan dijual adalah bawang merah yang sudah kering. Tahapan perlakuan pasca panen ini mulai dari pelayuan dan pengeringan. Pelayuan dan pengeringan dilakukan dengan mengeringkan hasil panen dengan cara digantung atau diampakkan selama 10-12 hari. Dan bagian atas tanaman yang telah mengering atau setengah kering biasanya dipotong. Lihat pada gambar ini ya, dipanen. Nah, dihamparkan selama sekitar 1-2 minggu ya. Tentu dalam keadaan musim yang cocok, jangan pada musim hujan ya. Tindakan pasca panen berikutnya adalah pembersihan dan sortasi. Pembersihan dan sortasi bawang merah bertujuan untuk membuang kotoran yang menempel pada umbi dan juga memisahkan umbi yang baik dan umbi yang tidak baik. Kemudian rumpun umbi yang telah tersortir diikat menjadi satu, kira-kira seukuran 1 genggam. Kemudian sesudah disortasi sesuai dengan kualitasnya, baru kita bersihkan dan disimpan dalam gudang disusun rapi, dan sebaiknya umbi disimpan pada suhu yang relatif rendah, yang 0-7 derajat Celcius, jangan terlalu panas ya. Nah, umbi bawang merah ketika disimpan dia akan mengalami fase istirahat atau fase dormansi ya. Pada fase istirahat atau fase dormansi ini umbi tidak akan berkecambah sekalipun ditempatkan di bawah kondisi optimum untuk kecambahan dan pertumbuhan. Umbi kemudian dipindahkan dari kondisi suhu suboptimal ya, dia akan terjadi pekecambahan dan akar akan muncul pertama kali dengan diikuti munculnya daun. Nah, hal yang harus dihindari oleh petani selama penyimpanan adalah pekecambahan. Nah, ini pekecambahan umbi bawang merah selama proses penyimpanan merugikan secara ekonomis karena konsumen dia tidak akan senang ya untuk membeli umbi bawang merah sudah berkecambah. Oleh karena itu perlu adanya pencegahan pekecambahan di penyimpanan. Caranya dengan menyemprot hidrasid malat ya. Kita semprot dengan hidrasid malat sebelum pemanenan. Nah, bahan kimia ini disemprotkan ketika pucuk tanaman masih dalam keadaan hijau. Ya, jadi kita semprot di lapangan tanaman masih dalam keadaan hijau, kemudian disemprot lagi ketika tanaman sudah rebah ya. Jadi cara ini efektif untuk mengurangi atau mencegah pekecambahan umbi bawang merah selama penyimpanan. Nah, saya rasa banyak masyarakat Indonesia ini menyukai, menggemari bawang merah karena dia adalah tanaman bumbu yang wajib ada hampir pada setiap jenis masakan ya. Bawang merah ini memiliki kandungan gizi yang setingkat dengan nilai gizi kebanyakan tanaman sayuran. Nah, ciri khas dari bawang merah ini tidak berpati. Kandungan karbohidratnya menyumbang sekitar 13% dari kebutuhan harian. Bawang merah ini merupakan sumber piridoksin, vitamin A, vitamin C, zat besi, mangan, dan tembaga yang potensial untuk memenuhi kebutuhan harian. Ya, saudara, untuk memenuhi kebutuhan harian kita akan vitamin dan mineral, ini sangat dianjurkan kita mengonsumsi bawang merah. Terlebih lagi di zaman pandemi ini ya, mengonsumsi bawang itu bisa meningkatkan imunitas tubuh karena di dalamnya mengandung antioksidan yang tinggi. Oke, itulah secara singkat saudara kuliah bawang merah kita, dan sebagai disclaimer dari materi yang saya berikan ini ya, materi ini saya ambil dari daftar pustaka yang tertera di sini ya, dari Iptek Hortikultura 2014 anonim. Ya, semua gambar saya ambil dari internet website, dari juga buku Teknologi Inovatif 2021, dari buku Sumar Hidayat 2005, Petunjuk Teknis Budidaya Bawang Merah, dari buku Sayuran
karena Ibu Singgi, budidaya bawang, kemudian dari buku Zulkarnain, budidaya saran tropis ya. Dan terima kasih kepada mahasiswa agroteknologi yang telah membantu Bapak untuk mempersiapkan PowerPoint dan juga panitia video pembelajaran yang sudah mempersiapkan video ini. Baik, itulah kuliah singkat. Boleh Bapak kasih kesimpulan? Pertama ya, challenge dulu tantangan bagi Anda dan ke depan. Pertama, Indonesia itu harus menjadi negara yang berswasembada bawang, bawang putih maupun bawang merah. Karena Bapak jelaskan di awal bahwa tanaman bawang ini menjadi salah satu indikator inflasi, saudara. Maksudnya begini, kalau kita mempunyai harga bawang putih bawang merah yang stabil, maka itu akan menstabilkan inflasi di daerah maupun inflasi nasional. Kita tahu kalau inflasi itu stabil, maka harga bawang merah bawang putih stabil, nah itu kan menyenangkan konsumen rumah tangga. Nah, salah satu cara untuk menstabilkan harga bawang merah itu memang setidaknya untuk Provinsi Lampung ini kita harus berswasembada bawang ya. Nah, program Pemda untuk memperluas area pertanaman bawang merah sudah benar. Bagaimana petani juga harus diperkenalkan budidaya bawang merah yang benar, ya, sesuai dengan Good Agricultural Practices GAP, budidaya bawang merah yang baik dan benar. Nah, kesimpulan kedua, salah satu teknologi yang harus petani kenal yaitu perbanyakan umbi. Nah, umumnya umbi bawang merah ditanam secara vegetatif dari umbi, dan juga bisa generatif, yaitu dari biji. Nah, sangat didorong untuk petani memperoleh biji bawang merah dengan cara menguasai teknologi perbanyakan umbi bawang merah dari biji, TSS, True Seed of Shallot.